Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Iman JH, masih di seputar pembahasan bantuan pemerintah. Resmi 6 bansos cair mulai tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2022. Di bulan Oktober tahun 2022, pemerintah mencairkan setidaknya 6 bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat. Berikut daftar bansos yang cair Oktober tahun 2022. 1. Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program Bantuan Subsidi Gaji, Upah (BSU) 2022 diberikan satu kali kepada pekerja, buruh sebesar 600.000 yang memenuhi persyaratan. Apa saja syaratnya? 1. Warga negara Indonesia. 2. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan SD Juli tahun 2022. Gaji, upah paling banyak 3,5 juta. 3. Pekerja, buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. 4. Bukan PNS, TNI dan Polri. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke kas negara. Permenaker No. 10 Tahun 2022. Langkah pengecekan. Kunjungi website kemnaker.go.id. Teman-teman bisa lihat tutorial bikin akun Kemnaker 2022. Terkait cara pencairan BLT atau BSU tahap 4 agar Rp600.000 tersebut akan dilakukan melalui Bank Himbara, Mandiri, BRI, BNI, BTN, atau Bank Syariah Indonesia, khusus untuk yang bekerja di wilayah Aceh. Jadi bila bantuan ini sudah dicairkan pemerintah, Bank Himbara akan secara otomatis mengirimkan dana tersebut ke rekening penerima. 2. Program Sembako dan PKH. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI. Untuk PKH, diberikan kepada KPM yang memiliki kriteria tertentu sebesar 3 juta per tahun.
Kemudian, PKH untuk keluarga yang memiliki anak SD menerima 900.000 per tahun, anak SMP 1,5 juta dan anak SMA 2 juta per bulan. Jika di keluarga tersebut ada penyandang disabilitas, lansia, maka bansos PKH yang diterima adalah 2,4 juta. Kriteria penerima PKH. Kriteria komponen kesehatan. 1. Ibu hamil, menyusui, maksimal 2 kali kehamilan. 2. Anak usia 0 sampai 6 tahun, maksimal 2 anak. Kriteria komponen pendidikan. 1. Anak sekolah dasar SD, madrasah ibtidaiyah, MI, atau sederajat. 2. Anak sekolah menengah pertama SMP, madrasah sanawiyah, atau sederajat. 3. Anak sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah, atau sederajat. 4. Anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kriteria komponen kesejahteraan sosial. 1. Lanjut usia di atas 60 tahun, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga. 2. Penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat serta maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga. 3. BLT UMKM. Bantuan langsung tunai, BLT UMKM sementara, melansir dari laman Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop UKM, bantuan langsung tunai usaha mikro kecil dan menengah, BLT UMKM, yang akan diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, adalah suatu upaya untuk membantu permodalan usaha yang terimbas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Perlu diketahui, BLT UMKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro, BPUM, adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang sumbernya dari APBN. Nantinya, BLT UMKM ini akan cair senilai 1,2 juta per penerima yang disalurkan melalui pemerintah daerah Pemda. Syarat penerima BLT UMKM adapun, syarat penerima BLT UMKM 2022 antara lain. Warga negara Indonesia, memiliki kartu tanda penduduk KTP. Pelaku UMKM wajib memiliki surat izin usaha perdagangan. Memiliki usaha mikro dan dibuktikan dengan surat usulan calon penerima bantuan produktif usaha mikro, BPUM, dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. Bukan aparatur sipil negara ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD. Tidak sedang menerima kredit usaha rakyat KUR. Pada usulan calon penerima BPUM tersebut, nantinya akan memuat nomor induk kependudukan NIK, nomor kartu keluarga KK, nama lengkap alamat tempat tinggal, bidang usaha dan nomor telepon. Apabila telah memenuhi syarat, maka pelaku UMKM dapat mendaftar sebagai penerima BLT UMKM 2022 dengan datang ke Dinas Koperasi dan UMKM daerah terdekat dengan membawa syarat pendaftaran BLT UMKM atau bisa dengan mendaftarkan diri secara online di situs oss.go.id. Pihak Dinas Koperasi dan UKM akan memproses dan memverifikasi permohonan yang diajukan. Terkait proses pencairan, calon peserta dapat memantau status pengajuan BLT UMKM di laman efom.bri.co.id. 4. BLT Ojol. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 PMK 07/2022, BLT Ojol dan UMKM menggunakan dana transfer umum untuk periode Oktober hingga Desember tahun 2022. Selain ojol dan UMKM, BLT dari DTU ini juga ditujukan untuk nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. Belanja wajib perlindungan sosial ini dihibahkan sebanyak 1,2 juta per penerima. Namun, jumlah tersebut berlaku untuk bantuan bagi pelaku UMKM. Sementara besaran BLT ojol hingga nelayan, diatur kembali oleh masing-masing pemerintah daerah. Syarat mendapat BLT ojol. 1. Warga negara Indonesia, WNI. 2. Memiliki EKTP merupakan pelaku usaha mikro yang dibuktikan melalui surat usulan calon penerima Badan Produktif Usaha Mikro atau BPUM dari pengusul BPUM beserta. Bukan merupakan aparatur sipil negara ASN, yang meliputi anggota Polri atau TNI, pegawai BUMN atau pegawai BUMD. 3. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Cara daftar BLT UMKM 2022. Mendaftarkan diri ke pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Diskop UKM setempat untuk mendapatkan surat rekomendasi. Melampirkan dokumen berupa nomor induk kependudukan NIK, nomor kartu keluarga KK, nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan identitas bidang usaha.
Pihak Diskop UKM akan memproses dan melakukan verifikasi atas permohonan yang telah diajukan, memantau status penerimaan permohonan di laman efom.bri.co.id/bepem, dengan memasukkan nomor NIK dan kode verifikasi. 5. Bantuan kartu sembako. Pemerintah melakukan penyesuaian penerima, besaran dan waktu diterimanya manfaat agar bantuan sosial menjadi tepat guna. Untuk kartu sembako, penerima manfaatnya naik dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Jumlah besaran manfaat naik dari 150.000 KPM, bulan Januari-Februari, menjadi 200.000 KPM, bulan Maret-Desember. Kartu sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan. Sebelumnya, kebutuhan pokok yang dapat diterima hanya terdiri dari komoditas beras dan telur. Saat ini, lebih bervariasi, tidak hanya beras tetapi jenis karbohidrat lain, tidak hanya telur untuk protein hewani, tetapi juga protein nabati, sayuran hingga buah. Cara mendapatkan kartu sembako. Pendaftaran peserta keluarga penerima manfaat KPM dilakukan oleh Kementerian Sosial. Calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara, Himbara, kantor kelurahan dan kantor wali kota kabupaten. Calon KPM perlu membawa data pelengkap seperti kartu keluarga KK, KTP, NIK, jika ada, dan kode unik keluarga individu dalam data terpadu. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan kartu keluarga sejahtera KKS. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warung elektronik warung gotong royong terdekat. 6. BIT Dana Desa. Simak ulasan mengenai pencairan BLT Dana Desa bulan Oktober tahun 2022 sebesar Rp300.000. Calon penerima BLT Dana Desa bulan Oktober tahun 2022 bisa melakukan pengecekan melalui laman sid.kemendesa.go.id. Itulah teman-teman informasi mengenai seputar bantuan pemerintah. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.